sektor infrastruktur sebenarnya cukup bagus ya, karena pemerintah menambah RAPBN. Kalau kita lihat postur anggaran juga infrastruktur tertinggi ya untuk sepanjang sejarah untuk 2021, tapi yang sangat disayangkan adalah kemampuan bayar pemerintah ya. Kalau secara profitability udah pasti hancur, tapi sekarang yang paling kita takutkan adalah masalah likuiditas, karena sampai saat ini kita lihat bahwa begitu banyak BUMN yang dihutangin yang makin seret ya, makin tambah project malah makin susah liquidity, dan ini juga berdampak pada rating ya. Kalau kita lihat bahkan ada satu BUMN karya yang ratingnya udah di bawah investment grade. Ini mungkin harus antisipasi pemerintah juga dengan melakukan pembayaran utang-utang pemerintah yang cukup besar ya, dan ini sampai saat ini saya pikir masih direspon sangat negatif oleh pasar, sehingga sektor infrastruktur saya pikir masih akan menjadi laggard sampai dengan terjadi kejelasan tentang pembayaran proyek-proyek pemerintah tersebut. Nah, Selain itu, kira-kira kita ya, sektor Mas manufaktur Jemi. juga masih terpukul karena ekspor juga masih akan melambat sampai dengan tahun depan. Kita tahu bahwa trade di dunia mulai recover, tetapi mungkin butuh waktu sampai dengan 1 tahun ke depan untuk benar-benar recover. Jadi manufaktur mungkin terutama yang ekspor oriented masih akan sedikit terpukul ya. Kembali ke sektor infrastruktur, kalau tadi dikatakan ada kekhawatiran dalam hal likuiditas dan semuanya mungkin bisa jadi pulih ketika sudah ada kejelasan dalam pembayaran-pembayaran, khususnya ke BUMN karya. Maaf. Ya. Kira-kira menurut pandangan Anda, investor akan bergerak seperti apa attitude-nya kalau kita berbicara mengenai kekhawatiran likuiditas tadi, Mas Jemi? Ya, yang pasti kalau kita lihat, kebetulan kita juga manage bonds yang lumayan cukup besar juga di portfolio kita, di mana kita ngelihat bahwa dengan adanya kesulitan likuiditas menurunkan rating daripada emiten-emiten infrastruktur, terutama kontraktor ya, di Indonesia, dan ini membuat banyak investor makin takut untuk beli, karena bukan masalah profitability lagi, itu udah masalah mendasar di mana kalau terjadi default karena likuiditas, ini membuat perusahaan bisa bangkrut ya, dan ini menjadi suatu yang paling dikhawatirkan oleh investor-investor saat ini. Agar pembayaran bisa dalam tanda kutip lancar, cash flow bisa berpulih kembali sehat, apakah dengan demikian pemerintah tidak akan begitu agresif lagi? Dalam artian akan fokus ke proyek-proyek yang sudah existing saja, ekspansi proyek-proyek baru kemungkinan akan justru malah ditahan. Seperti apa perspektif Anda, Mas Jemi? Ya, semestinya itu adalah strategi yang paling bagus ya dilakukan. Tapi saya sampai sekarang tidak mengerti, kalau terjadi penambahan lumayan dalam anggaran, apakah ini untuk membayar existing debt dari pemerintah ke BUMN atau malah menambah proyek baru lagi, karena ini malah berpotensi menurunkan peringkat utang daripada negara Indonesia sendiri kalau seandainya mereka terus menambah utang untuk perusahaan kontraktor yang intinya mereka nggak bisa bayar juga ya. Jadi kedepannya yang paling penting adalah realisasi anggaran itu harus benar-benar dioptimalkan oleh pemerintah ya, bukan cuma daripada anggarannya sendiri. So far sih kita masih melihat bahwa masih likuiditas walaupun agak seret, tapi masih bisa cukup untuk bayar ya. Tetapi kalau misalkan ditambah beban lumayan tinggi lagi, perusahaan-perusahaan kontraktor mungkin bisa mengalami default kalau seandainya terjadi penambahan proyek yang cukup besar tanpa adanya pembayaran dari pemerintah sendiri.